ketika kemudian blockchain ini ya diterapkan, ya maka teknisnya itu Mas nggak akan beri uang cash ke saya. Nggak, teknisnya itu adalah masuk suatu sistem, ya masuk suatu sistem, terus kemudian dalam sistem itu nanti akan ada kode yang ke Mas Nasir. Ini ada kode. Dengan kode itu Mas Nasir bisa melihat uang yang Mas Nasir berikan ke saya itu nanti akan sampai ke toko mesin jahit atau tidak. Oke. Kan kadang orang juga masih belum paham itu apa blockchain. Kemudian gimana hubungannya antara wakaf dan blockchain itu? Ya, jadi gini Mas, blockchain itu adalah suatu teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, tahukah Anda pada tahun 2022 yang lalu prediksi wakaf ya, potensi wakaf di Indonesia ini mencapai 180 triliun. Namun perolehannya hanya sekitar 1,4 triliun. Kemudian di Indonesia sekarang sudah mempunyai bank syariah yang sangat besar sekali, Bank Syariah Indonesia, hasil merger dari beberapa bank syariah yang ada. Dan targetnya nanti di tahun-tahun berikutnya mau masuk sebagai top 10 bank syariah global. Nah, seperti apa cara untuk mewujudkan ke sana? Kita akan ngobrol pagi hari dengan tamu yang saya hadirkan. Dan tahukah Anda juga dulu ya pada zaman Utsmani itu orang-orang anak muda ini punya lifestyle wakaf yang luar biasa. Jadi mereka setelah nongkrong yang di pikirannya tuh gimana cara berwakaf, kemana mewakafkannya dan bagaimana cara untuk agar wakaf ini terus berkesinambungan. Ekonomi Islam, wakaf, ini adalah hal yang sangat berhubungan dan erat sekali dengan tamu kita pagi hari ini. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang juga saat ini sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Ada Profesor Dr. Raditya Sukmana, SEMA. Assalamualaikum, Prof. Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Baik. Tapi saya yang mau pertama kali mengkonfirmasi adalah nama panjenengan kan Raditya Sukmana, tapi betul, kemudian kenapa panggilannya Momi? Nah, ini gimana ceritanya, Pak? Iya, ini bukan nama yang kemudian diciptakan oleh teman-teman SMA saya, ya, tapi ini adalah nama pemberian orang tua dari lahir. Dari orang tua? Dari orang tua lahir. Jadi apa namanya? Saya sendiri tidak menanyakan, tapi saya terima saja itu sebagai suatu nama yang baik itu aja. Ini panggilan kan, Prof ya? Panggilan. Asal muasalnya juga nggak tahu gimana gitu. Dan saya tidak berniat menanyakan kepada orang tua. Ya, okay. Sehingga kemudian ketika sekolah itu teman-teman juga ikut manggil seperti itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Okay. Hanya saja memang panggilan itu lebih pada kalau di lingkungan UNER gitu ya. Tapi kalau di luar UNER Jakarta ataupun di luar negeri gitu ya, nama full saya yang biasa dipanggil Raditya dan sebagainya. Gitu. Raditya biasanya Prof ya. Karena saya waktu pertama kali ketemu beliau juga Mitra Muslim ada yang nyebut Prof Momi. Saya yang mana ini orangnya ya? Ternyata karena Mas Dani kan dari UNER dulu panggilnya waktu itu masih doktor. Sekarang sudah profesor. Di usia yang sangat muda sekali nih kayaknya, di bawah 50 tahun. Usia berapa waktu itu, Prof? Jadi ceritanya gini ya, ini terutama untuk teman-teman dosen ya, agar supaya bisa, saya sedikit sharing lah. Jadi saya mungkin sedikit cerita ya. Saya S1 di UNER, ya itu masuk tahun 94. Terus kemudian lulus 99. Terus kemudian 2001 saya masuk S2 di Amerika, di Georgia State University. Kemudian 1 tahun, 15 bulan lah. Ini program khusus dipampakkan, jadi dapat beasiswa dari Amerika. Kemudian selesai 2002. Kemudian saya 2003 itu mulai S3. Jadi 2 tahun aja. Jadi langsung terus ya? 2 tahun di Indonesia. Karena kalau nanti kelamaan di kampus nanti dengan berbagai macam kegiatan yang ada lupa studinya. Jadi saya memang udah niatkan. Jadi saya di Amerika itu udah waktu mau kembali kan TOEFL saya udah habis nih. Sertifikasi TOEFL kan biasanya 2 tahun. Saya ujian di Amerika. Ngambil lagi? Ngambil di Amerika. Ujian sertifikat TOEFL gitu. Terus kemudian begitu sampai di Indonesia saya terima tes TOEFL-nya. Alhamdulillah ya cukup lah ya. Terus kemudian nggak lama-lama saya langsung daftar. Keburu angus nanti soalnya. Jadi 2004 saya kemudian ke Malaysia, lulus 2010 ya. Ketika sebelum berangkat ke Malaysia itu saya daftar dosen, alhamdulillah diterima gitu ya. Kemudian setelah 2010 saya lulus, kemudian 2011 saya kembali lagi fungsionalnya lektor itu kembali ke saya. Kemudian 2015 ini secara kepangkatan lektor kepala saya dapat.
Karena saya alhamdulillah dengan dosen-dosen di sana gitu ya, kita aktif untuk menulis sehingga dari 4 tahun saya naik lektor kepala. 2015, kemudian 2015 saya juga masih aktif nulis dengan profesor saya di Malaysia ya. 1 Desember 2018 itu SK-nya berbunyi Saudara Dr. Aditya Sukmana dinaikkan ke guru besar 1 Desember 2018. Saat itu umur saya 42. 42, Masya Allah. Ya. Saya 42 jadi apa ya? Kita terus ya. 42, Masya Allah. Itu waktu itu terbayangkan nggak waktu kecil gitu di usia segitu udah menjadi guru besar ya? Kalau aura pendidikan itu memang alhamdulillah begitu kental di keluarga saya. Ya. Jadi ayah saya itu dokter paru-paru ya, dan profesor juga gitu. Terus kemudian memang dari kecil itu kita memang disuruh belajar gitu. Jadi apa namanya dari SMA itu saya udah semacam didoktrin, kamu nanti harus keluar negeri gitu ya. Dan hanya saja waktu itu memang belum ditentukan apakah S1 atau S2 gitu. Tapi kemudian alhamdulillah S2-nya sudah S2-nya ke sana ya. Dan saya memang belajar banyak ya. Jadi alhamdulillah ayah saya itu betul-betul memberi contoh yang baik bagaimana kita tuh harus cinta kepada ilmu. Ya. Itu nganggurnya ayah saya tuh belajar, Mas. Minggu-minggu kalau nganggur ini nyantai gitu. Itu baca buku dan sebagainya gitu. Jadi memang suasananya, kulturnya memang kultur ilmu di keluarga ya. Iya lah. Jadi saya waktu dulu tahun 1980-an ya Mas ya. Waktu saya masih balita orang tua. Saya ikut ayah ke Jerman waktu itu dikirim oleh pemerintah untuk ada tugas lah di sana gitu ya. Terus ayah saya setelah 1 tahun saya pulang, ayah saya melanjutkan S3. Terus kemudian setelah ayah saya selesai S3, nah itu kemudian setelah lulus ujian ya. Ternyata S3-nya nggak kumlot, nggak puas. Terus ngambil S3 lagi di UNER. Oh, diulang lagi. Masya Allah. Sampai dapat kumlot ya. Akhirnya dapat kumlot. Masya Allah. Nah, itu yang kemudian waduh, ini kalau kayak gini. Memicu anak-anaknya ya. Iya, betul. Gitu. Okay. Seingat saya umur 50-an baru profesor. Ayah saya itu dapat profesor. Nah, itu yang kemudian membuka wacana saya untuk cinta pada pendidikan. Nah, ketertarikan saya kepada Islamic Finance itu sebenarnya saat di Amerika. Di Amerika waktu itu ngambil apa, Prof? Ekonomi umum. Karena memang beasiswanya ada itu. Jadi waktu S1 dulu itu ada teman saya ke IUM, International Islamic University Malaysia itu. Terus dia pulang liburan, dia datang ke sana, kemudian waktu masuk sekolah lagi, kemudian dia cerita, saya kemarin liburan ke IUM, bagus kampusnya, ekonomi Islam yang maju dan sebagainya. Waktu itu kan tidak terlalu terkenal ya, maksudnya isu-isu tentang ekonomi Islam tahun 96, 97. Jadi saya mendengarkan gitu ya, oke lah gitu. Ketika saya di Amerika, Mas, kalau ekonomi itu kan kita tahu ya, ada penjurusannya itu kan ada industri, ada moneter, ada perencanaan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian waktu di Amerika saya mikir, saya mau penjurusan apa ya? Saya ingat waktu dulu teman saya waktu S1 tuh, teman saya bilang ada ekonomi Islam di Malaysia. Saya tuh depan komputer, Mas. Langsung saya buka International Islamic University Malaysia gitu. Melihat kampusnya, wah ini kayak menarik ini. Habis itu saya niatkan, saya azamkan, saya nanti S3 harus ke sini. Waktu itu masih S2 ya? Masih S2 di Amerika waktu itu, Mas. Saya ngambil ekonomi Islam. Makanya kemudian sebelum pulang saya perbaiki dulu TOEFL saya supaya nanti pulang langsung saya daftar. Sudah ada apa kartunya untuk belajar di sana gitu ya? Dan orang tua mendukung. Orang tua mendukung dan sebagainya ya alhamdulillah. Kemudian nah ketika ya itu 2018 akhir itu umur saya 42. Tapi pengukuhannya itu Juni 2019. Saya kan April ya ulang tahunnya, jadi waktu itu umurnya 43 waktu dikukuhkan. Jadi setelah ulang tahun dapat hadiah itu ya, guru besar dari Universitas Airlangga Surabaya. Nah, cuman gini Prof, kadang kan kalau melihat latar belakang tadi memang orang tua sangat juga mencintai ilmu, anak-anaknya dikenalkan dengan ilmu. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin beralasan, ada excuse gini, wah itu kan ya wajar ya gitu karena lingkungannya begitu penuh dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan orang-orang yang mungkin lingkungannya tidak seperti itu, Prof. Ini gimana cara untuk memotivasi? Orang tua yang profesor itu tidak selalu anaknya kemudian bisa mengikuti jejak orang tuanya. Tergantung anaknya. Masih banyak orang tua yang profesor yang kemudian anak-anaknya juga
tidak mengikuti dari dosen. Kalau nggak jadi dosen kan nggak jadi profesor, Mas. Karena profesor itu adalah di lembaga pendidikan. Kalau dapat profesor kehormatan, gimana? Ya itu kan beda jalurnya. Beda lagi ya. Beda jalur. Beda. Oke, ya. Gitu. Jadi kuncinya adalah kepada anaknya bisa menerima dan bisa tahu mana yang baik, mana yang bisa jalan yang bisa memberikan manfaat pada orang lain ya dengan melalui kan profesor itu kan ada syarat-syaratnya ya harus melakukan ini dan semuanya karena itu dalam lingkungan pendidikan maka jelas itu akan memberikan manfaat pada orang lain. Ya, sekarang niatnya adalah mau memberikan manfaat pada orang lain dalam dunia pendidikan atau tidak. Kalau iya, kalau dia serius di situ, maka profesor itu akan mudah saja sebetulnya. Jadi asal kita punya balik lagi ke niat si orangnya gitu ya. Iya. Baik, tadi bicara Mitra Muslim di ulang tahun yang ke-43 tadi ya. Iya, April ke Juni ya. Nah, ini 43 itu kan 4 dan 3. Nah, Suara Muslim Mitra Muslim ini ulang tahun yang ke-13 tahun ini ya. Dan ulang tahun ke-13 Prof kita punya merchandise. Ya, ini ada merchandise-nya ini ada apa namanya nih? Tumbler ya. Tumbler, tapi ini kemudian juga ada istilahnya ini cangkirnya, gelasnya. Jadi habis dibuka, ini masukin gelasnya jadi bisa langsung minum. Nah, ini Mitra Muslim kalau pengen tumblernya silakan bisa pesan ya ke toko Suara Muslim. Bisa dilihat di layar ya ini untuk nomor pemesanannya. Oke. Balik lagi ke ini Prof. Tadi artinya tertarik dengan ekonomi Islam setelah dari Amerika dan kita lihat tulisan-tulisan Prof Raditya kemudian juga entah itu ceramah atau kuliah sangat concern sekali pada ekonomi Islam, wakaf tadi ya. Bahkan kalau nggak salah orasi guru besarnya juga tentang wakaf. Iya, ada di YouTube, Mas. Ada di YouTube. Silakan bisa dilihat ya. Bisa dilihat nanti orasinya. Blockchain gitu, Prof. Blockchain. Nah, ini kan kadang orang juga masih belum paham itu apa blockchain. Kemudian gimana hubungannya antara wakaf dan blockchain itu, Prof? Jadi gini, Mas. Blockchain itu adalah suatu teknologi. Sebenarnya blockchain itu hanya teknologi, Mas. Kalau kita tahu Bitcoin misalnya ya. Bitcoin itu kan mata uang ya. Tetapi teknologi yang membackup mata uang Bitcoin tersebut namanya blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya hanya teknologi saja. Hanya saja teknologi itu blockchain itu menjadi sangat penting karena itu susah untuk dihack. Ada orang lain itu melakukan kecurangan untuk membongkar sistemnya gitu susah. Seperti gini, Mas. Kalau saya main remi ya, main kartu gitu ya. Terus kemudian saya minta supaya kita main berkali-kali. 200 kali misalnya, kita hanya asumsi saja ya. Kita main berempat ini 200 kali. Nanti setiap selesai satu permainan ada yang nyatat siapa yang menang. Main kedua siapa yang menang tulis. Ketiga siapa yang menang terus. Yang nulis hanya satu, Mas. Kemungkinan salahnya ya itu bagaimana apabila yang nyatat masing-masing kita. Kalau yang nyatat masing-masing kita kan kemungkinan salahnya itu kan kecil. Lebih kecil dibandingkan dengan satu saja yang nulis. Makanya blockchain itu disebut sebagai distributed ledger. Itu karena yang mencatat adalah setiap orang yang ada di user-user itu. Sehingga semua transaksi itu dicatat oleh setiap orang. Jadi nggak akan kalau ada orang mau membongkar saya, itu transaksi aslinya masih ada di Mas, masih ada di yang lain sebagainya. Jadi nggak mungkin, susah sekali untuk bisa membongkar. Kenapa? Karena dicatat di banyak pihak. Jadi kalau mau cross check itu pasti nggak bisa, harus membongkar semuanya. Nah itu adalah blockchain. Dan blockchain itu kemudian distributed ledger. Jadi setiap transaksi itu harus diinfokan secara encrypted. Ya, encrypted itu kode aja, Mas. Kode supaya ini ada transaksi dari sini ke sini, terus kemudian tanggal sekian, nominalnya sekian, akadnya sekian dan sebagainya. Itu dikodekan huruf besar, huruf kecil, angka dan sebagainya gitu. Tapi isinya itu informasi semua. Dan itu diinformasikan pada semua ini. Jadi orang kalau mau menghack itu ya menghack semua orang yang dapat kode itu. Lebih susah ya. Susah sekali. Nah, kalau hubungannya dengan wakaf? Nah, wakaf itu salah satu yang kemudian harus dijaga itu adalah si wakif ya. Wakif ini dia dapat dikerjakan dengan baik, nggak permintaannya wakif oleh nazir ini. Jadi misalnya saya nazir nih ya, pengelola wakaf. Terus kemudian Mas Nasir datang ke saya sebagai wakif. Pak Raditya, saya punya 1 miliar cash wakaf ya. Untuk Pak Raditya kemudian silakan kelola. Nah, Mas Nasir menambahkan, tolong gunakan untuk ini ya, membantu
ibu-ibu UKM untuk mesin jahit, mesin apa dan sebagainya gitu ya. Oh baik, mesin jahit ya, saya tulis mesin jahit. Okay. Nah, ketika kemudian blockchain ini ya diterapkan ya, maka teknisnya itu Mas nggak akan beri uang cash ke saya. Nggak, teknisnya itu adalah masuk suatu sistem ya, masuk suatu sistem, terus kemudian dalam sistem itu nanti akan ada kode yang ke Mas Nasir. Ini ada kode. Dengan kode itu, Mas Nasir bisa melihat uang yang Mas Nasir berikan ke saya itu nanti akan sampai ke toko mesin jahit atau tidak. Oke. Nah, ini kan masalah transparansi. Oke, transparansi. Ada perjalanannya ketahuan. Perjalanan, iya. Bisa mengetahui alirannya itu sampai mana ke depan. Saya kalau misalnya Mas ngasih cash ke saya tipu-tipu gitu ya. Saya tunjukkan foto, ini ibu-ibu pakai mesin jahit, tapi sebenarnya uangnya adalah saya berikan kemana, ini pura-pura saja dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada, ibu-ibunya nggak ada, cuman saya pura-pura, ibu-ibu tolong ini saya mau foto sebentar gitu. Padahal ibu-ibunya nggak saya kasih mesin, pura-pura aja gitu ya. Nah itu akan bisa terjadi kalau Mas ngasih cash. Tapi kalau Mas ngasih yang blockchain tadi, Mas akan bisa tahu ini Paradi tuh udah belikan mesin jahit kak ya. Nah uang sistem itu jadi kayak misalnya kayak tracking number kalau kita ngirim barang, betul. Tracking number itu kan kelihatan uang kita ya, barang kita udah nyampe ke destinasi nggak? Nah sebelum konsepnya mirip seperti itu, itu makanya kemudian harus ada dalam perwakafan adalah untuk meyakinkan wakif bahwa permintaan dia itu dikerjakan dengan baik oleh Nasir. Jadi sistem ini lebih bikin transparansi kemudian yang kepercayaan juga betul akan menimbulkan kepercayaan oleh wakif. Dan ini apakah sudah mulai ada yang menggunakan, Prof? Nah, kalau mulai ada atau tidak yang menggunakan, ini teknologi masih belum banyak yang tahu. Even meskipun ada yang tahu, ini expertnya, ahlinya itu juga belum banyak. Ketika ahlinya belum banyak, maka orang yang ahli harganya mahal, Mas. Jadi sementara ini orang baru tahapan wacana saja. Tapi itu saya yakin kalau nanti sudah besar ya teknologi itu akan diambil. Baik, dan ketika orang kemudian mengubah wacana ini menjadi aksi, pasti bakal ingat namanya Prof Raditya karena sudah dari sebelum-sebelumnya menggaungkan ini. Sehingga tidak salah. Mudah-mudahan mendengarnya dari sini sehingga kita semua dapat amal jariah. Amin ya. Dia nggak salah ini Mitra Muslim ya, BWI Award, ini Badan Wakaf Indonesia Award menasbihkan beliau sebagai tokoh wakaf nasional unsur akademisi. Iya. Seberapa greget sih Prof Raditya ini tentang wakaf itu sehingga jadi penggiat tokoh wakaf nasional ini? Jadi kita beraktivitas, mari kita coba untuk melihat orientasi kita orientasikan akhirat. Itu yang kemudian kita membedakan kalau kita belajar ekonomi, Mas ya. Ekonomi konvensional itu di textbook manapun yang konvensional itu nggak ada kemudian arahan-arahan kamu bersedekahlah nanti untuk akhirat. Nggak ada ekonomi textbook konvensional, nggak ada. Justru kalau bersedekah itu berarti aset kita berkurang, Mas. Aset kita berkurang itu artinya kerugian bagi kita. Yang ada adalah kamu caranya gimana supaya bisa mengkayakan supaya dirimu kaya. Jadi cari yang efisien, yang labanya besar dan sebagainya gitu. Nah, padahal Islam tidak mengatakan seperti itu. Islam ada zakat dan sebagainya yang semuanya adalah bagaimana kita bisa memberi. Sehingga orientasi kita adalah akhirat. Tapi kita juga jangan lupa bahwa orientasi ke akhirat ya, ada unsur spiritual di situ. Tapi wakaf ini juga ada unsur yang membantu sesama. Dimana kalau kita membantu sesama, itu kalau secara makro Mas ya, secara besaran yang besar, itu pemerintah akan diuntungkan. Jadi saya pernah membaca gini Mas, ini yang kemudian membuka pola pikir saya ya. Ada salah satu profesor yang sering saya ulang dan saya memang kenal dengan profesornya ya. Dari Turki itu yang Prof Murad Sisaksa itu saya kenal dan Prof Murad ya. Jadi dalam abstrak salah satu tulisannya itu dia mengatakan begini. Kalau kamu ingin membantu negaramu ya, kembangkan wakaf. Kalau kamu ingin get rid of riba, maksudnya menghindarkan diri dari riba, maka kembangkan wakaf. Waktu itu saya belajar wakaf, waktu saya membaca itu ya, saya memang belajar wakaf Mas, tetapi belum dalam ya, belum dalam. Ketika saya membaca itu, saya bertanya-tanya, apa iya wakaf itu yang bayangan saya pada saat itu? Banyak unsur sosialnya. Kemudian dia mengatakan bahwa
bisa menghancurkan riba, di mana riba ini sangat identik dengan bisnis. Yeah. Kalau bisnis mengalahkan sosial, karena bisnis punya banyak uang, sosial kalah misalnya gitu ya, gampang-gampangan mikirnya gitu ya, wajar. Tapi ini sosial, wakaf sosial, kemudian menghancurkan riba yang di bisnis. Kenapa bisa sosial menghancurkan bisnis? Itu saya baca terus, Mas. Saya baca terus, kemudian halaman terakhir, kemudian saya berbalik pikiran saya, ini benar nih. Nah, kemudian saya tahu apa yang dia maksudkan, kemudian saya membahasakan dengan bahasa umum. Kemudian saya kirimkan ke Koran Nasional, alhamdulillah diterima. Judulnya adalah Signifikansi Wakaf. Jadi secara singkat gini, Mas. Kalau kemudian saya adalah presiden, ya, terus kemudian kondisi negara saya sedang tidak bagus-bagusnya gitu ya, hutangnya banyak dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian saya mengundang di negeri mana ini, Prof? Manapun lah, karena ini berlaku untuk negeri manapun gitu ya. Okay. Saya mengundang orang-orang yang ada di negara saya dengan 2 kriteria, kaya dan dermawan. Ya, kalau tidak ada salah satu yang tidak saya undang. Harus dermawan. Iya, saya undang dalam suatu ruangan gitu. Saya undang gini, terus kemudian saya mengatakan pada mereka semua bahwa Bapak Ibu sekalian, ini APBN saya, negara kita, defisit. Artinya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan dari pajak dan sebagainya gitu. Ini saya udah nggak bisa mengurangi yang pengeluaran lagi. Karena saya nggak mungkin tidak membayar gaji PNS, nggak mungkin. Jadi ini sudah paling minimum. Itu pun itu masih di atas dari yang penerimaan. Sehingga mau tidak mau kalau nggak ada jalan lain, saya akan pinjam utang luar negeri berbasis riba. Ya karena nggak ada jalan lain. Oke. Sekarang saya mohon masukan dari Anda semua, karena itu kan asumsinya dalam suatu ruangan. Ini yang saya tulis di koran itu, Mas. Nah, di ruangan itu saya asumsikan ini ada 3 lajur gitu ya. Nah, orang yang sebelah kanan ini, ya sebelah kiri saya ini, Pak, bilang ke Pak Presiden, Pak, Bapak kan ada pengeluaran untuk pendidikan, bangun gedung dan sebagainya. Jangan dikeluarkan, Pak. Itu biar kami saja. Nah, kami ini adalah filantropis, orang kaya, dermawan yang fokus semua pada pendidikan. Bapak mau mendirikan universitas model apa? MIT, murah Pak. Bapak mau mendirikan seperti apa? Kampus dengan kedokteran, dengan lab dan sebagainya. Itu kecil bagi saya Pak. Ya. Gitu. Jadi yang pendidikan di cover sama orang-orang itu. Lajur kami sanggup untuk berwakaf tanah, berwakaf uang untuk mendirikan kampus yang besar, SMA yang besar, SD yang SMP, SD sampai TK yang besar setiap kota dan sebagainya itu. Oke? Kemudian berarti saya coret nih. Pendidikan sudah. Saya coret. Okay. Nah. Ada yang mengcover masyarakat tadi itu, orang kaya. Iya. Terus yang tengah ini adalah orang yang concern pada kesehatan. Pak, Bapak udah punya alat-alat kesehatan dengan lengkap nggak seluruh Indonesia? Oh, nggak ada. Oke, saya sediakan Pak. Hotel, peralatan lengkap dan sebagainya saya sediakan semuanya. Jangan dikeluarkan itu APBN untuk kesehatan, jangan dikeluarkan. Dari saya aja. Saya sebagai presiden saya coret kan bidang kesehatan. Terus kemudian yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur Bapak ada kalau pengeluaran untuk infrastruktur kan bikin jalan, bikin apa. Enggak usah dikeluarkan. Saya sanggup untuk bikin jalan tol mulai Aceh, Palembang, Merak, Banyuwangi dan sebagainya, ring road Indonesia misalnya gitu. Murah bagi saya Pak. Jadi nggak usah dikeluarkan. Kami aja yang mengeluarkan, berwakaf dan sebagainya gitu. Saya mencoret 3 hal Mas, dan itu besar sekali. Kalau itu sudah kemudian dikontribusikan dengan wakaf oleh masyarakat, maka yang sudah saya coret itu yang defisit akan jadi surplus. Kalau jadi surplus, maka perlukah saya pinjam utang luar negeri berbasis riba? Tidak perlu. Betul. Kenapa? Karena saya sudah surplus. Sehingga kenapa saya tidak jadi pinjam riba? Itu karena saya ada masyarakat yang berwakaf ke saya. Nah, sehingga ini yang dimaksud oleh Prof. Murad tadi. Bahwa kalau kamu ingin menghindarkan diri dari riba, kembangkan wakaf. Oke. Nah, sekarang ini kalau lihat dari data tadi yang saya sampaikan, Prof ya, potensinya ratusan triliun, tapi kemudian yang terkumpul hanya beberapa triliun. Ini apakah mungkin karena masih belum begitu menjadi lifestyle, atau orang masih belum begitu aware dengan wakaf, atau karena pengelolaannya memang juga masih tidak seperti yang diharapkan? Semuanya benar. Semuanya benar. Saya dapat 100 kali ini ya. Jadi memang, tapi kunci utamanya adalah sosialisasi, awareness dan sebagainya itu. Jadi sekarang selama ini yang kita tahu adalah wakaf itu umumnya dikenal itu 3M. Madrasah, makam, apalagi masjid biasanya. Masjid, ya 3 itu. Padahal sekarang ini ada namanya wakaf uang, wakaf saham dan sebagainya itu. Sehingga kita perlu literasi yang lebih baik kepada
masyarakat luas gitu ya. Pada saat yang sama tentu literasinya tidak hanya pada wakif, tapi literasinya juga pada lembaga nazirnya ya. Karena begini Mas. Ya. Saya pernah nulis dalam salah satu ini di Koran Nasional ya. Karena kalau kita bicara tentang bank saja, bank itu kan fungsinya adalah sebagai penengah antara orang yang punya uang dan orang yang membutuhkan uang. Makanya orang yang punya uang itu kan naruh di bank gitu ya. Kemudian kita sebagai bank itu menggunakan uang itu adalah meminjamkan pada orang yang membutuhkan gitu. Peraturan tentang perbankan itu sangat kompleks Mas. Kenapa? Karena kalau ini uangnya hilang itu deposan bisa marahnya luar biasa. Ya, makanya kemudian regulator OJK Bank Indonesia itu betul-betul berhati-hati terhadap siapa pengelola banknya. Kalau mau jadi level tertentu harus tes dulu. Levelnya naik, tes lagi. Levelnya betul-betul pengetahuan tentang resiko, pengetahuan tentang keadaan ekonomi, keuangan, portfolio itu harus luar biasa Mas. Kenapa? Karena ini adalah uangnya deposan. Uang dikelola orang. itu ya. Ya. Okay. Bayangkan kalau yang ngasih itu adalah uang wakaf. Kalau uang wakaf, apakah itu uangnya wakif? Bukan. Ini uangnya Allah. Kalau uangnya Allah, peraturannya harus bagaimana? Harusnya lebih rigid jauh lebih kompleks Mas. lagi ya. Iya. Tapi aturan wakaf kita gimana? Nah itu dia. Nah itulah kemudian kalau kita sambung bahwa sekarang bank itu boleh menjadi nazir, ini sesuatu yang bagus Mas. Bank boleh menjadi nazir? Iya. Kenapa? Karena di bank itu ada namanya divisi treasury. Divisi treasury ini adalah divisi yang bagian mengelola dana. Dananya berapa? Oke, kalau ini dananya berapa bulan ya? Oh, ini cuma 1 bulan deposito gitu ya. Oke. Berarti harus yang pendek-pendek gitu dan sebagainya, yang resikonya dan sebagainya. Itu orang yang sangat ahli tentang treasury itu. Sehingga kalau uang wakaf itu dikelola oleh orang treasury itu jauh lebih baik. Karena ilmunya ada. Tinggal nanti orang treasury ini harus belajar fikihnya, fikih wakafnya, kemudian akad-akadnya dan sebagainya. Fikih wakaf itu akan lebih. Makanya harus jauh lebih ketat ini. Ini uangnya Allah ini. Nanti kalau coba kalau bank itu kalau ini treasury ini ya banknya misalnya nggak perform gitu ya, nggak bagus, deposannya marah kan. Bagaimana kalau Allah marah gitu? Selama ini kita nggak sadar kalau Allah marah ya. Oke, harta wakaf yang kemudian diambil lagi sama ahli warisnya gitu ya. Jelas loh, dengar Prof Radit menjelaskan. Iya, oke. Gitu ya. Ini sepertinya edisi kita kali ini Mitra Muslim beberapa SKS ya saya hadirkan dengan Prof Raditya Sukmana. Oke, tadi bicara bank, kita juga sekarang punya bentar dulu deh sebelum ke bank. Kalau untuk praktek wakaf sendiri nih Prof, yang ada nggak mungkin negara yang bisa jadi role model Indonesia atau kita sebenarnya punya karakteristik sendiri yang bahkan lebih bagus dibanding negara lain? Ada beberapa negara yang mereka bagus dan kita harus belajar, kita harus akui, kita harus belajar. Tapi ada beberapa hal yang mereka harus belajar ke kita. Gitu ya. Misalnya gini, wakaf uang. Nah ini ada isu fikihnya ya, tapi fikihnya kita coba kesampingkan dulu. Di Singapura itu ada wakaf uang yang kemudian pemerintah Singapura mewajibkan. Singapura, Prof, ya? Singapura tetangga kita. Ya. Itu mewajibkan wakaf uang, bayangkan. Pemerintah Singapura mewajibkan wakaf uang. Potong gaji, Mas. Bagi yang muslim? Bagi yang muslim. Bagi pekerja muslim ya. Jadi kalau Singapura itu paling penduduknya cuma 5 juta. Ya, kurang lebih sama dengan Surabaya. Gitu ya. Nah, yang muslim, pekerja muslim itu ada sekitar 250.000. Kalau dihitung sama istri anaknya ya tentu lebih. Tapi yang bekerja saja itu 250.000. Ya. Nah, itu akan selalu dipotong, Mas. Gajinya akan selalu dipotong. Dan kenapa kok mereka nggak protes? Karena mereka jelas itu uangnya kemana, itu jelas Mas. Uangnya itu akan masuk ke madrasah yang kemudian akan memberikan bangunan fasilitas yang bagus. Ya, untuk anak-anaknya pekerja ini bisa belajar Quran, bisa belajar agama di sana dengan fasilitas yang bagus. Sehingga nggak ada masalah gitu. Kenapa mereka tidak protes sama pemerintah Singapura? Karena pemerintah Singapura sudah memberikan ke masyarakatnya juga sudah luar biasa. Public transport, disiplin dan sebagainya itu. Sehingga orang sana itu lagi pula mereka juga pendapatannya juga relatif tinggi. Sehingga kalau hanya dipotong, misalnya waktu itu saya hitung-hitung itu kalau orang gajinya 10 juta, itu cuma dipotong sekitar 30.000 1 bulan. Jadi nggak terasa ya? Iya, 30.000 dibandingkan 10 juta itu nothing lah ya. Nggak apa-apa di 30.000 aja gitu.
Nah itu bisa terkumpul sekitar 100 miliar satu tahun, Mas. Artinya mereka bisa menikmati sekolah yang berkualitas. Itu apakah berbayar atau gratis, Prof? Tetap Ya berbayar. tentunya ini akan itu nanti dilihat ya. Kita harus lihat. Mungkin ada bagian yang gratis, ada hal-hal yang ini. Tapi intinya adalah bahwa mereka itu bisa mengenerate uang. Nah di sisi itu kita yang harus belajar dari sana. Dari sisi bahwa pemerintah itu aktif untuk kemudian melakukan hal semacam itu. Potong gaji, Mas. Kita kan jangankan yang wakaf ya. Kemarin ada isu potong gaji dari zakat. Iya. Ya. Sudah Itu banyak yang protes, Mas. Zakat loh ya, udah wajib loh ini. Zakat wajib harusnya ya. Iya. Itu diprotesin, Mas. Apalagi kalau kita mengusulkan potong gaji untuk wakaf, tambah protes lagi. Hal yang sosial dan seperti ini ya. Oke, dan Iya. itu mitra muslim karena memang secara aturan harusnya memang pemerintah, Prof, yang aktif untuk wakaf ini. Iya, Sama seperti sebetulnya kalau wakaf agak beda, Mas. Kalau zakat itu kan ada dia melakukan khud min amwalihim. Jadi mengambil lah. Jadi itu adalah peranan entitas yang kemudian punya wewenang untuk mengambil. Nah, tapi kalau wakaf ini voluntary dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi ini Singapura loh mitra muslim yang mohon maaf kadang dianggap sebagai negara sekuler gitu ya dan lain sebagainya, tapi justru pemerintahnya bisa mewajibkan untuk potong gaji untuk wakaf. Iya, kita selalu melihat Singapura itu agak Singapura pasti benci dengan Islam. Sebetulnya tidak begitu, Mas. Karena begini, saya ini mendengarkan langsung dari orang Majelis Ulama Islam Singapura yang kerja di Waris ya di sana gitu. Jadi mereka ini kemudian diundang sama pemerintah Singapura, ya. Pemerintah Singapura itu mengatakan pada teman saya ini yang orang MUIS ini adalah peta Singapura, ya. 50 tahun ke depan kami akan membangun tanah kosong ini untuk jadi ini. Yang masih kosong itu daerah sini. Silahkan MUIS mau menggunakan untuk masjid di daerah mana. Ditawari, Mas. Ya. Pemerintah Singapura itu menawari kepada MUIS, kamu nanti dalam 50 tahun ke depan mau tahun berapa bikin masjid dan di lokasi mana? Ini ada opsi di sini. Iya. Ditawari loh, Mas. Kita kan nggak ada nyari dan sebagainya. Ini pemerintah Singapura nawarin loh. Dengan harga tanah yang sangat mahal gitu, iya. Prof ya. Oke. Baik, kalau negara lain belajar di Indonesia tentang wakaf apa, Prof? Nah, banyak. Yang terutama itu adalah dari sisi kita pemerintah itu kemarin ya beberapa waktu yang tidak lama itu mengeluarkan cash wakaf link suku. Nah, ini adalah komitmen pemerintah untuk menerbitkan suku, kemudian sukunya itu dibeli sama BWI. Suku ini kan sebetulnya surat, ya kalau bahasa konvensional yang surat hutang sebetulnya, tapi yang sesuai syariah, gitu ya. Yang sesuai syariah, terus kemudian yang beli adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia melalui cash wakaf. Nah, kayak gini di luar negeri nggak ada, Mas. Jadi orang luar negeri mengeluarkan suku dan kemudian dibeli sama cash wakaf itu di luar negeri nggak ada. Dan ini bentuk komitmen pemerintah kita tentang ekonomi syariah. Kita harus apresiasi tentang itu. Oke, ini yang perlu diapresiasi dari kehebatan Indonesia dibanding dengan negara-negara lain, Prof ya. Oke. Baik, itu sambil diminum dulu Prof Radit ya. Sambil Prof mau minum mitra muslim, saya ingatkan lagi di Milad yang ke-13 tahun seorang muslim punya merchandise. Ini ada tumbler Sultan namanya. Jadi dia punya tutup sekaligus yang bisa jadi cangkirnya. Ini ada 3 sebenarnya tutupnya, cuman yang saya bawa cuma 1. Kemudian ada tulisan lebih dari sekadar baik ya. Jadi baik aja nggak cukup, ya, tapi harus jadi lebih baik lagi. Dan ada tulisan stay tune 13 tahun Radio Suara Muslim. Kita berharap di usia yang ke-13 tambah jos ya. Oke, dan mantap. Ada tadi Bank Syariah Indonesia. Ya. Ini yang lagi ramai sekarang Bank Syariah Indonesia, ada BNI sama BRI yang keluar sebagai pemegang saham, Prof, dengan tujuan nanti agar saham bisa masuk investor-investor yang lain sehingga lebih besar lagi gitu harapannya. Prof Radit? Iya, tentunya gini. Jadi saya mau cerita dulu bahwa bank ini itu yang harus ada dalam suatu perbankan itu adalah masalah efisiensi, Mas. Efisiensi. Karena kalau tidak itu harganya akan mahal. Harga itu apa? Harga itu adalah nanti rate pembiayaan kepada siapapun yang membutuhkan dana. Itu kalau banknya tidak efisien itu maka rate-nya akan tinggi sekali. Makanya kenapa sekarang ini juga rate-nya tinggi itu sebetulnya karena kita masih belum terlalu efisien. Analoginya gini, Mas.
kita itu butuh dana yang banyak. Kalau dana yang banyak, maka kita akan bisa memberi dengan harga relatif murah. Sama halnya kalau sekarang musim durian gitu ya, durian gitu ya. Kan harganya relatif murah apabila durian yang tidak masa musim. Ya, lebih mahal gitu ya. Karena sedikit duriannya. Karena duriannya sedikit. Nah, sekarang ini sedang diperbankan ya. Kalau dana itu masuk dari perbankan itu, maka banyak. Kalau dananya banyak, maka dia akan bisa memberi banyak. Tapi kalau kemudian banknya itu terpecah menjadi 3, seperti sebelumnya, ini masing-masing bank ini beli infrastruktur IT-nya. Iya kan? Masing-masing bank ini kemudian beli gedung untuk kantor cabangnya. Lah berarti kan dia udah mahal, Mas. Iya kan? Dia kan harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk customer-nya, dia membeli IT. Masing-masing membeli IT. Terus kemudian ingin dekat kepada customer, mendekat financial inclusion, bikin kantor di sana, bikin ATM di sana. Itu kan biaya juga. Kalau dia investnya itu udah besar, maka konsekuensinya apa? Dia juga harus melempar ininya juga akan tinggi. Makanya itu kenapa kemudian wah ini mahal dan sebagainya ya, karena memang ininya mahal. Nah kalau kemudian disatukan ya, maka mereka IT-nya tidak perlu 3, tapi satu saja. Mungkin kalau dulu adalah nyewa semua ya, berarti kan gila habis untuk nyewa IT kan Mas. Sekarang cukup nyewa IT satu saja. Ya, beberapa kantor kemudian ditutup karena bisa jadi bahwa dua kantor ini letaknya berdekatan gitu ya. Dulu kan beda tuh, sekarang jadi satu iya, makanya sekarang efisiensi aja. Jadi satu aja, berarti lebih efisien gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu yang memang harus ada di perbankan syariah. Jadi efisiensi. Ya, dengan efisiensi maka kemudian kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa bersaing, kita bisa dan sebagainya gitu. Kayaknya Mitra Muslim kalau ngobrol lebih lama lagi ini waktunya nggak cukup ya, karena nggak ada habisnya. Banyak sekali yang kita obrolkan dengan Prof. Raditya Sukmana hari ini. Dan kemudian karena kita juga tahun ini milad yang ke-13 tahun, ada beberapa pertanyaan singkat ya untuk Prof. Radit tentang sebelum ke pertanyaan singkat, ada lagi tentang wakaf sebagai lifestyle anak muda. Prof. Radit melihatnya gimana? Milenial ya. Jadi gini, kita hidup di Indonesia nih Mas ya, harus banyak-banyak bersyukur Mas. Dalam banyak hal ya. Kita ada 5 pulau besar. Saya belum masuk ke sana ya, saya mau cerita dulu ya. Bagaimana kalau saya keluar negeri dan sebagainya itu saya ngelus dodok gini. Alhamdulillah saya hidup di Indonesia. Kenapa? Saya pernah ke South Africa, Mas. Afrika Selatan. Cape Town. Ya, ada kota paling bawah itu namanya Cape Town. Di hadapan saya waktu di mimbar ya, presentasi gitu. Di hadapan saya ini adalah orang-orang Afrika. Ada Zimbabwe, Nigeria dan sebagainya gitu. Itu saya cerita tentang wakaf di Indonesia. Kita 270 juta orang, 5 pulau besar, lautnya itu luar biasa, pesisir pantai, garis pantainya itu panjang sekali dan sebagainya itu. Coba Mas Nasir buka benua Afrika ya. Itu ada benua yang utara, selatan, barat, timurnya itu adalah negara lain. Gimana caranya kalau Mas Nasir di contohnya ya, Botswana, Chad, itu adalah Niger, itu adalah negara-negara ya yang di tengah-tengah. Jadi kanan kiri atas bawahnya adalah negara lain. Kalau misalnya Mas Nasir dilahirkan di negara Botswana gitu misalnya. Gimana caranya Mas Nasir bawa keluarga ke pantai? Harus keluar negeri saya ya? Bawa paspor. Harus keluar negeri. Harus buat paspor dulu. Harus ke Sudan gitu supaya ada laut merah baru ada pantai. Kita di sini Mas, ada Kenjeran berapa meter dari sini. Iya, ada Gresik, Lamongan ya. Ada Malang. Nah makanya kita harus banyak bersyukur. Itu satu hal, geografisnya kita banyak bersyukur. Yang kedua itu adalah bonus demografi Mas. Kita ini beda sama Jepang. Jepang itu yang senior itu dominan. Semakin muda itu semakin kecil jumlahnya, semakin sedikit. Nah itu di Jepang Mas. Tapi kalau di Indonesia itu yang tua-tua itu proporsinya tidak besar, yang muda-muda ini membesar. Nah kemudian yang ini mengecil. Nah kalau yang pemuda ini membesar, ini adalah masa produktif yang kemudian kerja menghasilkan uang. Yang kemudian bisa jadi bahwa orang tua yang tidak mampu kerja tadi itu akan tinggal di anak-anaknya.
Nah sekarang kalau yang di Jepang tadi yang dominan adalah orang tua yang tidak bisa bekerja, mereka akan tinggal di mana? Ini ada anak yang mereka mau ditempati oleh orang tuanya, tapi kan ini terlalu besar jumlahnya. Beban siapa? Beban negara. Jadi negara itu di Jepang ya itu ngurusnya orang-orang tua gitu. Makanya membuat peraturan yang kemudian memberikan kesempatan orang tua itu untuk kerja. Makanya kalau nanti di Jepang itu jangan heran kalau nanti sopir taksi itu orang tua yang udah sangat senior, cleaning service di toko-toko itu orang tua yang senior. Karena emang angkatan tuanya lebih banyak dibanding angkatan muda. Iya, sementara dan kita punya bonus demografi itu. Nah, bonus demografi ini yang kemudian harus kita pikirkan, Mas. Kalau kita kemudian bekerja saja tanpa sedekah, ini yang kita akan rugi nanti. Karena kenapa? Kita harus menciptakan manusia-manusia Indonesia itu yang tadi orientasinya adalah akhirat. Jadi kalau kita kenalkan anak-anak muda itu kemudian mereka bekerja ya, ayo kita kenalkan mereka untuk bersedekah. Karena mereka sekarang ini sedang income generation, sebenarnya sedang dapat income yang besar. Ayo kita kenalkan dengan sedekah supaya ketika nanti mereka tua, mudah-mudahan Allah akan memberikan imbalannya itu berupa anak yang soleh dan sebagainya yang bersedia untuk kemudian bakti pada orang tua yang tinggi sehingga orang tua udah tenang dan sebagainya gitu. Oke. Sehingga perlu juga dikenalkan dengan sedekah dan wakaf ini. Iya. Itu adalah bonus Indonesia tadi itu. Iya. Oke, kita sampai di penghujung kebersamaan kita Mitra Muslim tidak terasa ya, tapi memang luar biasa. Semoga nanti bisa diskusi lagi lain waktu dengan Prof. Raditya. Prof. Radit, tolong sampaikan 3 kata tentang wakaf. Sustainable, ya. Orientasi akhirat. Kemudian harus dilakukan. Oke, sustainable, orientasi akhirat dan harus dilakukan. Kemudian 3 kata tentang seorang muslim yang akan milad 13 tahun ini. Hebat, so far hebat ya. Kemudian tetap humble. Kemudian konsisten dakwah. Amin. Terima kasih. Tangan untuk Prof. Radit dan juga Mitra Muslim yang pagi hari ini bersama dalam Talk Show Inspirasi SM Talk, dan semoga bisa memberikan semangat tadi untuk generasi muda. Kita bekerja itu bukan hanya untuk bekerja saat ini, tapi juga ada orientasi akhirat dan menjadikan wakaf, sedekah, dan juga tentu kebaikan-kebaikan lainnya sebagai lifestyle dalam kehidupan kita. Demikian SM Talk hari ini, dan saya Muhammad Nasir serta semua kru yang bertugas pamit dari ruangan dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih Prof. Momi sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra Muslim dan jumpa lagi di edisi yang akan datang.